Oke, pada video kali ini, podcast hari ini kita kedatangan tamu dari seorang ketua UKM. Tentu teman-teman mahasiswa Undiksa pasti tahu lah ketua UKM ini. Gitu. Jadi UKM ini apa ya? Kayak selalu berkaitan dengan mahasiswa itu. Kalau udah ngomongin UKM ini, pasti teman-teman tahu siapa orangnya itu. Oke, langsung saja dengan ketua UKM Penalaran dan Karya Ilmiah Mahasiswa, Raden. Raden, ketua UKM PKIM tahun berapa? Saya menjabat sebagai ketua UKM PKIM dari periode 2021 sampai 2022, Kak. Berarti tahun ini ya, sampai tahun Ya. depan ya, awal tahun depan berarti ya. Dimulai dari Juni sampai Juli tahun 2022. 22. Ya. Oke, jadi UKM PKIM ya, kalau UKM PKIM pasti banyak lah topiknya yang akan kita bahas tentunya. Pasti Karena mahasiswa Undiksa itu kalau udah ngomongin UKM PKIM itu pasti PKM, otaknya PKM kan. Ya, karena kan PKIM tuh biasanya paling dikenal pada saat OKK itu kan pemeriksa PKM gitu. Jadi mungkin mereka yang mengenal di kulitnya itu ya PKM gitu. Padahal apa ya, banyak hal sebenarnya ada di dalam UKM PKIM Ya. selain dari PKM ya. Padahal PKM itu salah satunya saja paling kecil dah bahkan gitu. Oke, tapi kalau mahasiswa Undiksa itu mengidentikan UKM PKIM itu dengan PKM. Ya. Gitu. Nah, tapi sebelum kita ngomongin UKM PKIM nih, jadi saya pengen tahu dulu lah, Raden ini dari mana sih gitu? Aslinya dari mana? Kalau sebenarnya asal dan aslinya itu beda kan saya, Kak. Asal dan aslinya. Kalau saya lahir itu di Riau, Sumatera bagian tengah. Tapi sebenarnya orang tua saya merantau ke sana. Aslinya itu dari Medan, Sumatera Utara. Jadi saya lahir dan besar di Riau di tanah Melayu. Jadi saya dibilang nggak ada pekat bahasa apapun lah. Soalnya kan saya aslinya orang Batak nih, tapi bahasa saya nggak ada bahasa Batak di tanah Melayu gitu. Terus saya lagi merantau ke Bali untuk kuliah. Jadi sama sekali nggak pekat bahasa apapun gitu. Nomaden hidup Nomaden, ya. Jadi semua dikunjungi lah gitu ya. Kan SMP, SMA, sekolah ininya di mana? Riau. Di Riau. Tetap di Riau, dari lahir sampai besar di Riau, tapi memang tetap merantau, Kak. Soalnya saya tinggal di desa dan saya sekolah di kota seperti itu. Terus kuliahnya ke Bali. Ke Bali. Nah, kenapa nggak di Riau aja kuliahnya gitu? Kan ada kampus juga di sana kan? Ya, mungkin dari beberapa pertimbangan sih, Kak. Kayak saya juga udah mengatur plan A, B, dan C, dan kebetulan mungkin plan A dan plan B saya tidak berhasil. Jadi plan C saya ya kuliah di tempat keluarga, dan kebetulan saya punya keluarga di Bali. Dan plan C-nya berhasil seperti itu, Kak. Ngelolos di Undiksa lah Lolos gitu di ya. Undiksa. Dari prodi apa sekarang, Raden? Prodi S1 manajemen, Kak. Manajemen. Iya. Anak ekonomi ya. Anak ekonomi. Jadi banyak uangnya, guys. Oke. Jadi berasal dari Riau, terus merantau ke Bali dan istilahnya kuliah di Bali. Sekarang bisa bahasa Bali, Raden? Karena dulu sempat waktu semester 1 dan semester 2 saya tinggal di desa, Kak, di Sawan gitu kan. Di sana mereka nggak ada pakai bahasa Indonesia tuh. Iya. 5 bulan saya belajar bahasa Bali, ya lumayan lah. Setidaknya jika orang lain berbicara saya bisa memahami, walaupun kalau misalnya saya ngomong pasti diketawai karena salah-salah. Tapi saya ngerti lah kalau orang lain ngomong apa gitu. Kalau pakai bahasa Bali. Bahasa Balinya ngerti lah gitu ya. Ngerti. Bahasa Bali apa ya? Bahasa Bali halus atau bahasa Bali? Bahasa Bali biasa lah, Kak. Iya, Kasar kan buleleng. Buleleng ya. Nah. Identik ya kalau buleleng itu. Tapi intinya yang penting ngerti aja dulu ya gitu. Yeah. Nanti kalau misalnya ngobrol kadang pakai bahasa Indonesia juga ya. Oke, kalau misalnya Raden ini sekarang kan semester 5 ya? Ya, semester 5. Terus kegiatannya apa aja sekarang nih selain jadi ketua UKM? Sebenarnya saya tipikal orang yang rebahan, Kak. Jadi kalau sebenarnya saya nggak ada kegiatan apa sama sekali, saya lebih memilih untuk rebahan di kasur daripada menyibukkan diri seperti itu, Kak. Jujur ya, kalau misalnya organisasi lagi free itu, ya saya rebahan di kos-kosan. Di kos, ya. Nah biasanya nih kan kalau orang yang jadi
ketua gitu ya, ketua UKM kah, ketua BEM atau ketua AMJ atau apalah. Kalau jadi ketua itu kan pasti pikirannya itu kemana-mana gitu loh, istilahnya saya harus buat ini, saya harus buat itu, kan gitu biasanya. Nah apakah Raden tuh gitu juga apa gimana gitu? Ya masalahnya kan tadi kan saya bilang rebahan tuh bukan otaknya juga nggak direbahin juga dong kan. Sambil rebahan tuh kan kayak ngatur strategi atau rencana kedepannya di organisasi gitu. Ya kadang kalau lagi pengen ikut lomba ya nyari-nyari teman biar ikut lomba gitu. Ya badan yang rebahan tapi otak tetap traveling kan. Iya, siap. Jadi travelingnya yang positif ya. Yang positif. Ya. Kalau travelingnya berat. Nah ini seru juga nih kalau misalnya Raden ceritakan ini, kan Raden sekarang jadi ketua UKM Pikim. Nah gimana nih ceritanya kok bisa ini orang yang dari Riau jauh-jauh datang ke Bali terus kuliah dan bisa jadi ketua UKM Pikim di Undiksa. Nah gimana ceritanya tuh? Oke Kak, jadi mungkin saya bercerita sedikit panjang Kak ya. Ini Ya. bermula ketika dulu kan waktu semester 1 saya jadi anggota UKM Pikim nih. Terus di semester 3 ada pendaftaran kepengurusan. Jadi saya memilih, sebenarnya di awal tuh saya milih untuk jadi anggota bidang 1. Namun karena pada saat itu saya melihat peluang untuk menjadi wakil ketua dan yang daftar tuanya sedikit. Jadi saya berpikir untuk karena dari dulu tuh saya pernah bercita-cita untuk memimpin sebuah organisasi Kak dari semester 1 kan. Jadi kebetulan saya ada peluang jadi wakil dan terpilih jadi wakil ketua. Di situ saya mencoba untuk berkontribusi, namun kan pada saat itu kita beralih dari offline ke online nih. Saya terpaksa pulang ke Riau dan ya mimpi saya untuk memimpin organisasi itu sedikit terkubur karena pada saat itu saya benar-benar nggak bisa aktif di organisasi Kak, karena saya di rumah kan bantu orang tua seperti itu rencananya. Jadi ya saya merasa minder jadi Kak, kan kayak saya wakil ketua tapi nggak dikenali sama pengurus-pengurusnya gitu ya. Bahkan pada saat itu pas waktu di akhir kepengurusan baru saya dikenal gitu Kak. Oh ini wakil ketua kita gitu. Jadi saya merasa lucu dan merasa kasihan sama diri sendiri kayak aduh nggak ada yang kenal wajahnya gitu kan. Tapi untung saya mampu memaksimalkan di akhir kepengurusan, saya menonjolkan diri karena di situ saya sudah berniat untuk naik menjadi ketua dan panutan saya yaitu ketua sebelumnya Kak Sandita. Dia yang membuat saya setidaknya terdorong lah untuk bisa seperti dia gitu jadi ketua dan memberikan perubahan-perubahan terhadap UKM Pikim. Jadi pada saat itu saya mencalon menjadi ketua setelah pergantian periode dan ya syukur saya terpilih menjadi ketua dan saatnya saya untuk membuktikan apa yang saya janjikan pada saat pemilihan kemarin. Artinya sudah dipercayai lah oleh teman-teman UKM Pikim ya, diberikan kepercayaan. Jadi sekarang memaksimalkan kepercayaan itu, memberikan yang terbaik ya. Oke, seru juga sih sebenarnya. Biasanya gitu ya Bang, kalau jadi wakil ketua, walaupun memang ada di Bali misalnya atau ada di kampus tuh, kadang ya namanya juga wakil kan nomor 2. Iya. Bahkan wakil itu nggak terlihat gitu loh. Iya, kayak orang layar belakang, latar belakang. Iya, di belakang. Di belakang layar biasanya. Di belakang layar. Itu. Soalnya kan dia yang biasanya untuk keluar itu kan ketuanya. Gitu. Atau yang memberikan arahan di anggota juga ketua gitu. Jadi wakil paling cuma namanya doang tapi wajahnya nggak dikenal gitu. Aduh, untung saya nggak pernah jadi wakil. Bahkan waktu itu kan saya ikut ke Sekre nih beberapa kali waktu pertama kali saya ke Bali lagi kan itu di tahun 2021 di awal Februari. Saya main-main ke Sekre, saya dipikir anggota sama mereka. Anggota. Nggak dikenalin anggota Pikim biasa gitu. Bilang saya wakil ini gitu. Ya memang karena saya nggak pernah ke Sekre sebelumnya mungkin. Pas saya terpilih jadi wakil kan, saya udah di Riau gitu Kak. Oh gitu. Jadi ya memang sama sekali nggak dilihat sama orang-orang. Ya pantas juga sih sebenarnya. Soalnya jarak juga kan nggak bisa gini ikut berkontribusi lah itu. Oke, jadi menarik juga sih ya. Jadi wakil tapi jarak dihalangi oleh jarak gitu. Terus bisa naik jadi ketua. Nah, ingat nggak Raden waktu calon jadi ketua itu janjinya apa aja gitu? Ingat nggak? Masih ingat? Kira-kira apa aja tuh kira-kira? Janji saya pada waktu itu sesuai dengan visi misi saya. Yang pertama meningkatkan solidaritas UKM Pikim melalui komunikasi yang tinggi. Kemudian koordinasinya juga ditingkatkan.
memang ada beberapa yang belum bisa saya realisasikan Kak, seperti misalnya kemarin kan janji saya itu mau mengadakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan, tapi dia nggak ke arah kepemimpinan tapi ke arah solidaritas. Saya buat nama prokernya itu Kak, solidaritas UKM Pekim gitu kan. Tapi pada saat itu kita nggak bisa melaksanakan karena belum ada izin dari UR3 untuk melaksanakan kayak kegiatan secara offline gitu kan, pada saat PPKM darurat kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya saya merasa bersalah juga karena belum mampu menjalankan yang sudah saya janjikan. Ya itu satulah yang belum berhasil saya laksanakan. Tapi selama ini yang Kak lihat itu ya ada perkembangan juga sih di UKM Pekim kan, dari sebelumnya lah, dari yang tahun-tahun sebelumnya itu kan memang awalnya cuma sekedar nama UKM Pekim, cuma kegiatannya beberapa aja. Sekarang udah mulai ada pelatihan itu yang banyak yang saya lihat tuh di YouTube. Biasanya di YouTube UKM Pekim itu ada pelatihan karya tulis ilmiah tuh, itu berjilid-jilid tuh. Ya kayak misalnya yang kalau yang bicara santai e-talk namanya Kak. Terus kalau tentang PKM workshop namanya. Terus kalau misalnya kegiatan kelas penulisan internnya untuk pengurusnya aja ada kelas penulisan namanya Kak. Nah itu yang bagus tuh, kelas penulisan. Artinya UKM Pekim itu nggak hanya untuk memfasilitasi mahasiswa di luar UKM. Iya, karena kan agar kepanitiaan kita itu bisa bekerja ya kita harus bekali dari dalam dulu Kak. Jadi dengan cara memberikan mereka kelas penulisan begitu kan, setidaknya mereka mampu menjelaskan kepada orang lain. Karena seperti pengalaman teman saya nih Kak, dia pernah ceritakan, dia pengurus nih. Dia itu dicap atau pokoknya orang di luar Pekim tuh nganggap kayak Pekim tuh bisa semuanya gitu. Bisa esai, bisa LKTI, bisa PKM kan. Jadi mereka nanya tentang LKTI padahal dia hanya bisa di PKM gitu kan. Jadi dia curhat nih kan. Jadi solusinya gimana nih? Nah, dari itulah kita beranjak kayak setidaknya kita memberikan bekal dasar lah biar, karena kita udah dicap seperti itu sama orang-orang kan, kita dicap Pekim tuh bisa karya ilmiah semua gitu. Wah, bagus sebenarnya capnya, tapi jangan kita merusak kepercayaan mereka dengan kita tidak memiliki bekal gitu dari internnya. Itu makanya kita beranjak dan memiliki ide untuk melakukan kelas-kelas penulisan. Ya, sebenarnya kalau orang atau mahasiswa yang masuk ke UKM Pekim itu rada-rada dikagumi lah gitu. Istilahnya antara dikagumi apa gimana gitu, kurang tahu juga. Soalnya kalau ini mahasiswa istilahnya masuk UKM Pekim gitu, wah ini pasti bisa PKM, bisa karya ilmiah, bisa semuanya lah yang berkaitan dengan karya tulis kan gitu. Nah sekarang gimana caranya Raden selaku ketua ini, soalnya ada anggapan bahwa UKM Pekim itu diidentikan dengan PKM gitu. Dari tahun-tahun sebelumnya sih kayak gitu, bukan di Raden aja sih. Zaman kan jadi ketua juga gitu loh. Kalau udah ngomongin UKM Pekim pasti PKM gitu. Nah, gimana cara Raden sekarang ini untuk mematahkan stigma itu bahwa UKM Pekim itu tidak hanya PKM aja gitu? Nah, jadi kan Kak, seperti yang saya bilang di awal bahwa PKM itu hanya salah satu dari sekian banyak proker yang dimiliki oleh UKM Pekim. Dan itu ya memang sih PKM kita menaungi di bidang satu, kayak kita yang memfasilitasi PKM mahasiswa, yang membantu mereka menuju PIMNAS. Kayak yang baru-baru ini kan ada yang 2 tim lulus PIMNAS nih. Ya memang kita akui bukan Pekim yang sebagai tim yang maju seperti itu kan Kak. Padahal orang-orang mikir kayak Pekim pasti bisa PKM, pasti yang lolos PIMNAS itu dari tim Pekim gitu. Padahal sebenarnya faktanya di lapangan kan Pekim ini tujuan utamanya itu kan kita visi misinya itu mendukung visi misi Undiksa, yaitu membantu memfasilitasi mahasiswa untuk mendukung perkembangan Undiksa di Undiksa Emas di tahun 2045 gitu. Jadi sebenarnya Pekim ini sebagai fasilitator Kak, bukan sebagai disiapkan untuk bibit-bibit perlombaan. Namun, walaupun kita hanya sebagai fasilitator, kita juga banyak prestasi Kak. Ya walaupun prestasinya bukan hanya di bidang PKM, contohnya bisa dilihat di postingan di Instagramnya UKM Pekim kan, kayak ada teman-teman yang baru-baru ini juara lomba debat, ada juara lomba PKM, ada lomba esai, LKTI. Kita mengambil semua bidang lomba, bahkan KBMI juga ada, PMW. Jadi sebenarnya kita nggak boleh memikirkan karena Pekim tuh PKM, jadi Pekim tuh menjuarai semua lomba PKM. Enggak, karena kan seperti yang saya bilang tadi, kita hanya fasilitator. Namun kita nggak membatasi diri sebagai fasilitator saja gitu kan. Kita juga berusaha untuk
memperbaiki apa namanya stigma dari luar tuh kayak Pekim tuh berprestasi dan memang benar gitu kan. Jadi kita mengirimkan tim-tim dari Pekim untuk lomba nasional, internasional, bahkan ada dari Pekim juga gitu. Dari Pekim ada internasional. Ya menarik sekali sih sebenarnya, soalnya selama Kak dengar ya, kalau misalnya ngomongin Pekim itu pasti PKM gitu. Yeah. Nah tadi Raden udah bilang tuh sebenarnya PKM itu hanya sebagian kecil aja dari Pekim. Nah biasanya ini juga ada kaitan antara Pekim dengan mahasiswa bidik misi nih. Nah ada kaitannya, Kak juga nggak ngerti nih sebenarnya dari dulu, dari zamannya Kak juga kayak gitu. Soalnya kalau ngomongin UKM Pekim pasti diidentikan dengan PKM dan berkaitan dengan mahasiswa bidik misi. Nah kira-kira menurut Raden itu gimana sih gitu menanggapi hal itu gitu? Kalau dari saya sendiri sebenarnya Kak, kalau sudut pandang dari mahasiswa, sebenarnya saya kurang tahu sih asal mulanya kenapa mahasiswa bidik misi diwajibkan PKM gitu kan Kak. Tapi kalau pandangan saya sendiri nih sebagai mahasiswa yang menerima beasiswa lah. Jadi kan penerima bidik misi ini kan dari semester 1 sampai semester 8 nanti. Ya. Nah, dia juga menerima beasiswa yang cukup besar lah gitu kan Kak, nggak bayar UKT dan menerima uang saku bulanan gitu kan. Jadi setidaknya sebagai mahasiswa kita mampu memberikan feedback kepada kampus kita sendiri. Kita ya seperti yang saya katakan tadi berupaya untuk memajukan kampus kita dengan berupa mungkin kampus mewajibkan para peserta bidik misi untuk mengumpulkan PKM di setiap semester ganjil gitu kan Kak. Karena di setiap semester ganjil itu kita bakalan ada penyeleksian PKM untuk diupload di Belmawa untuk dibawa ditandingkan ke Timnas. Jadi kan ini upaya kampus juga supaya kita membangkitkan jiwa-jiwa kompetitif PKM di Undiksa dengan mewajibkan mahasiswa bidik misi. Dan kewajiban ini saya rasa sebenarnya nggak memberatkan sih Kak, karena hanya sekali dalam setahun dan mungkin orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu kan pasti orang-orang ambis nih Kak. Yeah. Nah jadi kan dia bisa menyalurkan ambisnya melalui mengumpulkan PKM yang bagus dan nantinya akan melalui tahap seleksinya nih enggak diseleksi aja gitu Kak, diberikan evaluasi seperti itu Kak. Jadi kita bisa memperbaiki langsung setelah diberikan evaluasi oleh dosen reviewernya. Setelah melalui 4 tahap, nanti kita akan disuruh untuk mengupload ke Belmawa dan Astungkare. Setelah kita mengikuti semua anjuran dari reviewernya, pasti kita bisa lolos ke ini Kak, Timnas gitu. Jadi sebenarnya saya rasa itu nggak salah sih Kak, kita mewajibkan PKM untuk para peserta bidik misi seperti itu. Sebenarnya juga sebagai bahan pembelajaran juga sih bagi mahasiswa ya untuk belajar di bidang khususnya PKM, karya tulis ilmiah. Nah tapi banyak orang juga yang menganggap bahwa ini memberatkan banyak orang ya, banyak mahasiswa gitu loh. Ada yang bilang gini juga, harus dengan PKM saya berkontribusi untuk Undiksa gitu. Kan bisa saja melalui bidang yang lain gitu, misalnya atau bidang seni, bidang olahraga dan lain sebagainya. Banyak juga yang memberi tanggapan seperti itu gitu. Nah kira-kira menurut Raden itu gimana pernyataan-pernyataan seperti itu? Sebenarnya kalau dari saya sendiri dia nggak salah sih, orang-orang nggak salah juga menyampaikan seperti itu karena kan bidang keilmuan kita kan bukan hanya di akademik aja gitu. Namun kan kembali lagi ini kan juga membuat PKM-nya kan nggak individu gitu kan, nggak berkelompok. Jadi mungkin kita bisa saja kayak bekerja sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin ahli di bidang akademik. Ya kan kita nggak diberatkan secara individu gitu kan. Kita bisa ya istilahnya numpang nama lah di PKM-nya orang lain itu kan nggak apa-apa juga. Nah kalau misalnya mau berkontribusi di bidang keilmuan lain kayak seni dan lain-lain itu kan nggak dilarang juga. Sebenarnya kita bisa kayak ikut lomba gitu, terus nanti dadanya bisa diajukan ke rektorat seperti itu kan nggak ada salahnya juga gitu ya. Jadi jangan kita membatasi diri sendiri, itu aja sih menurut saya. Iya benar-benar. Artinya setiap mahasiswa bidik misi itu intinya wajib membuat PKM tidak memberatkan secara individu gitu ya, bisa berkolaborasi dengan prodi-prodi yang lain. Terlebih lagi kalau misalnya mempunyai kelebihan di bidang seni ataupun di olahraga ya lebih bagus lagi kan gitu. Jadi kita nggak membatasi diri kita di sini doang gitu, kita bisa juga di akademik, itu kan nggak ada yang salah dari situ. Oke, menarik sekali ya kalau misalnya ngomongin bidik misi. Tapi saya rada takut sebenarnya ngomongin mahasiswa bidik misi, soalnya kan banyak nih siapa tahu salah ngomong kitanya nanti wah ini kok gitu ngomongnya gitu, takut juga gitu. Nah
lupakan aja dah mahasiswa bidik misi dulu. Sekarang yang Kak mau tanya itu terkait dengan Radennya nih, kan jadi ketua UKM Pekim. Kalau kita ngomongin organisasi, tentu banyak hal yang kita dapatkan, baik itu suka maupun dukanya. Nah, kalau Raden selama ini memimpin di UKM Pekim, suka dukanya apa sih di UKM itu? Ini dari sukanya dulu atau dari dukanya dulu nih Kak? Dukanya dulu. Dari dukanya dulu ya, dari sedih-sedihnya dulu. Ya, sedihnya dulu. Mungkin di beberapa waktu itu saya kadang merasa kayak stres atau kelebihan kapasitas pemikiran lah gitu Kak. Karena kan kayak kadang di Pekim, nggak mungkin di Pekim tuh selalu berjalan lancar gitu. Kadang ada beberapa masalah intern maupun masalah dari luar gitu kan, yang nggak bisa saya selesaikan sendiri, tapi dengan terpaksa saya memikirkannya sendirian di kos gitu kan. Setelah saya menemukan solusi, baru saya rembukan lagi kepada teman-teman. Kayak misalnya ini kan sekarang kita ada event besar nih, aklamasi. Banyak sekali kendala-kendala yang kita alami. Jadi ya walaupun sebenarnya saya nggak mau memikirkan, ya di sela-sela pemikiran saya pasti ada, aduh gimana ya ininya gitu. Jadi itu dukanya pasti selalu ada kendala gitu. Selalu setiap hari pasti ada laporan dari anggota. Ren ini gimana ini. Belum selesai nih kan, lagi ada yang melapor. Ini gimana? Aduh itu kadang kayak saya sampai udah melupakan yang lain-lain, kayak kadang lupa makan atau apa gitu, sampai orang tua bilang jangan sampai lupa makan gara-gara orang tua sama pacar juga ya. Oh iya, sama pacar juga. Nah, terus kita beralih ke sukanya. Kalau sukanya lebih banyak sebenarnya Kak. Kayak kita kan dari berbeda-beda prodi, berbeda-beda jurusan nih. Jadi kayak kita bisa saling bercanda dari berbagai prodi lah gitu. Terus kita juga bisa gendong-gendong orang lain lomba, misalkan dia udah sering-sering ikut lomba, kita minta dijadiin anggota dong gitu kan. Jadi kita bisa banyak relasi lah gitu jadinya. Terus juga kita bisa sebagai pemimpin nih, saya bisa mengarahkan orang lain, itu sebuah kepuasan sendiri, kayak saya mengarahkan ini ke sini gitu. Wah, jadi saya bisa kayak memimpin sebuah perusahaan lah gitu. Jadi versi kecilnya saya memimpin sebuah organisasi. Terus pada saat kita sudah menyelesaikan masalah itu juga ada satisfyingnya tersendiri lah, kayak ini masalahnya gini kan, terus kita berdebat, terus kemudian ketemu solusi. Nah di situ kita kayak merasa puas lah kan. Jadi akhirnya masalah ini ada solusinya gitu. Itu sih kalau sukanya dari organisasi. Nah banyak sih sebenarnya, cuman nggak terceritakan semua saat ini. Banyak sekali ya kalau ngomongin duka di organisasi, banyak sebenarnya. Banyak hal yang paling keras itu emang itu pemikiran atau kendala-kendalanya itu. Kadang nggak sesuai dengan harapan kita itu. Udah mulai bingung nih itu kan biasanya. Nah biasanya kan di organisasi itu ada juga anggota ataupun pengurus yang kayak ada yang rajin, ada yang malas gitu, ataupun yang nggak pernah ada kabar sama sekali. Nah Raden selaku ketua ini gimana cara merespon itu, istilahnya bagaimana cara atau kebijakan Raden itu seperti apalah itu agar mereka itu bisa terakomodir dengan baik gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang teori nih Kak, caranya itu adalah dengan kayak kita merangkul atau kita chat dulu dia secara pribadi, kita ajak dia aktif kembali gitu kan. Tapi itu teori. Iya, itu secara teori saya rasa itu nggak terlalu efektif, karena kalau cuma kita ngajak chat doang kan paling ya aktif beberapa minggu doang, terus lagi ngilang gitu. Tapi kalau kita berbicara di lapangan yang sudah saya terapkan itu kayak kita memberikan sebuah tanggung jawab kepada dia yang benar-benar melibatkan dia gitu kan. Contohnya nih, dalam sebuah kegiatan kan, misalnya dia si A nih sebagai anggota si Pupdok gitu kan. Terus karena dia nggak dikasihkan tugas job desk, ya dia bakalan ngilang gitu. Karena ini saya juga menerima cerita-cerita dari teman-teman saya sebagai anggota kan, kayak aku nggak dikasih job desk ya aku nggak tahu ngapain, diem dah gitu, ngilang. Nah, jadi dari beranjak dari situ saya berpikir bahwa kita harus memberikan setiap masing-masing anggota itu tanggung jawab. Jadi dia merasa kayak, oh kalau misalnya tanggung jawab ini saya nggak kerjakan, pasti saya bakal dicari gitu. Jadi saya harus selesaikan. Nah itu udah nanti meningkatkan kontribusi dari masing-masing anggota. Baik dia itu pemalas atau rajin, pasti bakalan diteror sama koornya nanti kan. Ini gimana. Nah dengan kita bisa bilang dengan secara terpaksa lah, pasti dia bakalan berkontribusi. Ya, artinya menyelesaikan tugasnya lah itu biar. Jadi kita harus memberikan tanggung jawab kepada mereka biar mereka mau berkontribusi. Nah kalau misalnya dikasih tanggung jawab terlalu banyak itu nggak
pernah komplain mereka ini banyak terbentur dengan jadwal kuliah, mungkin tugas itu nggak ada. Kalau masalah terbentur sama jadwal kuliah sih pasti ada yang protes seperti itu. Tapi saya pernah dapat gini Kak, kayak wejangan dari alumni BEM tahun 2011 kalau nggak salah. Dia bilang gini, kita jangan beralasan kita ada jadwal kuliah atau jadwal ini kepada sama mahasiswa. Karena ya kita sama-sama mahasiswa. Saya selaku ketua, saya juga mahasiswa gitu kan. Saya pasti punya jadwal kuliah juga, tapi kembali lagi gimana cara kita membagi waktu gitu kan. Nggak mungkin saya memberikan tugas kepada Anda harus diselesaikan dalam beberapa menit, nggak mungkin. Dan jadwal kuliah juga nggak mungkin full 1 harian gitu kan. Sama-sama mahasiswa pasti sama-sama tahu gitu. Jadi saya merasa tersadarkan juga ya, ngapain kita beralasan sama sesama mahasiswa itu kayak aku lagi ada jadwal kuliah, lagi ada jadwal ini. Ya kita sama-sama mahasiswa gitu loh, sama-sama tahu lah pasti. Mungkin dia mengira dia mahasiswa di dunia lain. Jadi ya itulah sebagai alasan mungkin. Jadi alasan biasanya. Nah ini di UKM PKIM ini kan akhir-akhir ini apa ya, kayak sudah mulai kelihatan lah terkait dengan kinerja dari UKM PKIM yang kelihatan di media sosial seperti di Instagram UKM PKIM ataupun di YouTube yang pernah Kak lihat kan. Yeah. Nah biasanya di UKM PKIM itu gimana sih caranya biar mahasiswa di UKM PKIM itu biar semangat dia lomba gitu. Kan biasanya mereka yang tergabung di sana tuh apakah memang dari awal dasarnya mereka memang berminat untuk gabung di sana untuk lomba, untuk berkompetisi atau bagaimana gitu. Biar motivasi mereka itu tumbuh, itu gimana sih caranya? Nah jadi kalau sepengetahuan saya Kak, memang mungkin orang-orang yang masuk PKIM tuh orang-orang yang ambis lah gitu Kak. Jadi kayak bahkan ada beberapa mahasiswa yang masuk PKIM tuh mikir bahwa kita di PKIM itu bakalan menjadi bibit-bibit peserta lomba gitu kan Kak. Jadi saya luruskan perspektifnya bahwa kita itu di sini bukan hanya kita ini di sini sebagai fasilitator gitu, tapi ya kita juga bisa menyelingi dengan memberikan kelas-kelas penulisan seperti yang saya bilang tadi. Jadi itu juga upaya kita untuk biar nggak mematahkan semangat mereka masuk di awal gitu kan. Mereka masuk di awal itu kayak biar aku bisa setidaknya ikut lomba sekali lah nasional gitu. Nah jadi kita menyiapkan kelas-kelas penulisan biar nanti kan kelas-kelas penulisannya itu kita adakan dulu lombanya di internal. Nanti yang juara gitu kan kita persiapkan untuk di lomba-lomba nasional. Jadi ada kemarin beberapa anggota yang seperti itu yang saya lihat pada saat ini dia udah beberapa kali tampil di unixa.ac.id kan. Dulu dia kan saya kakak asuh dia waktu di kelas penulisan juga. Sekarang saya lihat dia udah sering ikut lomba-lomba esai nasional itu, sering-sering kelihatan di unixa.ac.id padahal saya belum pernah gitu. Nah, jadi itu salah satu langkah kita untuk biar nggak mematahkan ekspektasi mereka ketika masuk di UKM PKIM ikut lomba-lomba gitu kan. Artinya memberikan penjelasan awal dulu ya untuk anggota-anggota yang ingin masuk di UKM PKIM itu seperti apa. Nah biasanya kan di UKM PKIM-nya itu banyak nih teman-teman yang ambis lah istilahnya, mereka saya pengen lomba A Kak, saya pengen lomba B, lomba C sampai Z misalnya kan gitu kan. Ada nggak mahasiswa yang menurut Raden itu belum tersampaikan dengan baik atau belum tersalurkan dengan baik minat dan bakatnya mereka di bidang karya tulis, tapi mereka itu kayak terus berusaha gitu tapi belum kesampaian gitu? Ada nggak kayak gitu? Kalau menurut saya pastinya masih ada lah Kak, beberapa kayak sebenarnya kalau kita misalnya dari saya sendiri nih, dulu kan saya sama sekali merintis untuk punya teman di sini. Jadi kalau kayak tipikal saya misalnya saya ingin ikut lomba LKTI nasional misalnya, kalau namanya kita merintis dari awal pasti susah gitu, pasti kita harus kalah dulu di beberapa lomba baru kita tahu kesalahan kita di mana. Berbeda kalau misalnya saya punya relasi nih kakak tingkat, terus saya minta bergabung dan saya mempelajari, misalnya nih saya juara nih dengan kakak tingkatnya, saya mempelajari bagaimana sih sebenarnya supaya saya bisa juara dan kemudian nanti saya bisa membentuk tim sendiri. Nah mungkin hal-hal seperti yang masih kurang, kayak orang-orang seperti saya yang kurang relasi di awalnya gitu. Jadi saya harus mulai dari awal, jadi saya terus menerus kalah dulu gitu baru bisa menang. Kan berbeda dengan ketika kita bergabung punya relasi dengan orang lain dan kita ikut terus kita mempelajari baru kita bisa membuat tim sendiri gitu. Kalau mahasiswa
belajar tentang karya tulis, tapi kalau misalnya tanpa ada motivasi dan minat yang tinggi, susah juga ya untuk melanjutkan itu kan. Nah, selama ini Raden ikut lomba-lomba di nasional ataupun mungkin di tingkat intern mungkin, kira-kira gimana sih cara Raden, strategi Raden lah untuk saya harus ikut lomba ini dan strateginya seperti ini gitu. Mungkin ya kalau kita bicara tentang saya sendiri kayaknya kurang Kak, soalnya saya sama sekali belum ada pengalaman juara di lomba nasional gitu. Tapi ya mungkin di beberapa lomba yang saya ikuti, kayak misalnya lomba di provinsi lah gitu, kayak lomba debat waktu ini kan. Jadi ya setidaknya kita nggak ada persiapan gitu. Yang pasti yang paling pertama itu persiapan. Jadi kita harus mempelajari apa yang bakalan kita hadapi. Misalnya kita lomba debat ekonomi nih, berarti kita harus mempelajari isu-isu ekonomi yang ada pada saat ini. Tapi misalnya kalau kita ikut lomba LKTI nasional di bidang ekonomi gitu, jadi kita juga mempelajari isu ekonomi saat ini dan mempelajari struktur KTI seperti itu. Jadi harus ada benar-benar persiapan dan pengalaman juga nomor satu kan. Karena kalau kita seperti yang saya bilang tadi kan, kalau kita hanya merintis tuh ya kemungkinan untuk menangnya masih kecil ya, walaupun pasti ada. Cuman pengalaman tuh yang paling penting untuk memperbesar peluang kita mendapatkan kemenangan. Intinya banyak-banyak relasi sih sebenarnya. Kita belajar dari kakak tingkat yang sudah berpengalaman maupun teman-teman yang sudah memiliki jam terbang di bidang lomba ya. Oke, jadi udah panjang lebar sih kita ngobrol. Raden, terima kasih banyak nih udah meluangkan waktu ke sini. Nah, ini terakhir untuk Raden, mungkin biasanya di Kabar Undiksa itu biasalah itu memberikan sedikit kata mutiara gitu, kata-kata yang manis lah gitu. Mungkin ada hal yang ingin Raden sampaikan, atau saran atau tips, atau mungkin prinsip atau moto hidup mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman mahasiswa Undiksa itu. Mungkin silakan Raden. Mungkin kalau saran dari saya sebagai mahasiswa, setidaknya kita ada pembeda lah dengan teman-teman kita di kampung atau di lingkungan kita yang nggak kuliah gitu. Kita harus mampu menunjukkan bedanya kualitas mahasiswa dan kualitas orang yang nggak kuliah. Misalnya kita mengikuti organisasi ataupun kita bisa jadi dua orang. Yang pertama jadi mahasiswa yang organisasi dan yang kedua mahasiswa yang mengikuti kompetisi. Jadi ketika kita sudah mengeluarkan diri dari zona nyaman, yaitu hanya mengikuti kuliah dari dosen, terus kita tidur gitu kan, sama sekali nggak mengikuti di luar kuliah gitu kan. Jadi kayak kita nggak ada bedanya loh sama teman-teman kita yang nggak kuliah. Ini sama-sama kita no lab juga gitu kan. Jadi kita tunjukkan bedanya nih, kita ikut organisasi, jadi setidaknya kita memiliki jiwa kepemimpinan, atau kita ikut lomba gitu, kita punya prestasi di rumah yang membuat orang-orang bisa menganggap kita ada lebihnya lah selama kita menjadi mahasiswa dan mengikuti perkuliahan. Itu aja sih. Oke, keren ya. Mantap. Intinya kita sebagai mahasiswa itu harus ada pembedanya gitu, dengan orang yang tidak mengenyam pendidikan seperti itu. Oke, terima kasih Raden udah meluangkan waktu ke Kabar Undiksa. Jadi ya Kang Gulin ya gini, aku ada nih studionya agak kecil tapi panas sih sebenarnya ya. Lumayan, tapi bagus kok dekorasinya. Ya, jadi ya sebagai apa ya, sebagai permulaan lah itu. Juga didukung sama teman-teman juga. Ini sebenarnya, nah perlu juga mahasiswa Undiksa tahu ya. Ini studio Kabar Undiksa ini sebenarnya banyak dukungan dari berbagai hal nih. Salah satunya adalah UKMPK. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu nih. Ini kayak ini nih, pas bunga UKMPK. Saya ngambil di UKMPK ini taplak meja minjem juga itu. Ini karpet juga di UKMPK. Terus apa lagi ya? Ya itu. Ini roll ada juga yang ngambil di UKMPK. Sewaktu-waktu bisa diambil ini. Jadi harus undang dulu kedua. Oh, berarti ini salah satu strategi ya? Strategi untuk ya biar bisa dapat alat-alatnya. Oke, mungkin itu aja ya Raden. Terima kasih sekali lagi. Untuk teman-teman semua jangan lupa biasa ya, klik tombol subscribe, like dan komen. Oke, dan sampai jumpa.